Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berjumpa lagi dengan saya. Tentunya mungkin ini akan sedikit berbeda karena di sini kita akan membahas sama tentang pendidikan juga, tapi lebih mengarah kepada sistem pendidikan sekarang yang ada di Indonesia. Pertama mulai dari sistem, kita garis bawahi di sistem PPDB jenjang SD, PPDB online jenjang SD. Bagi pemerintah mungkin ini sangatlah oke gitu, karena kita belajar untuk ditata supaya lebih tertib lagi dalam sistem pengadministrasian keluarga. Nah, faktanya di lapangan itu tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Bagus ada sistem PPDB online, terus ada persyaratannya mengenai tentang administrasi keluarga. Di situ tupoksi pemerintah sudah oke. Dia sudah berpikir jauh, dia sudah berhusnudon kepada masyarakat ataupun rakyat biasa, bahwasannya mereka itu semuanya rata. Artinya rata di sana, masyarakat sudah mempunyai, di pikiran mereka masyarakat sudah mempunyai tertib administrasi keluarga secara lengkap seperti itu. Tapi faktanya tidak seperti itu. Oke, berawal dari PPDB online ini banyak sekali pengalaman yang saya temui di lapangan, dan kebetulan saya juga sering sharing dengan teman-teman operator sekolah mengenai tentang PPDB ini, PPDB online jenjang sekolah dasar ini. Pertama, kita mengacu kepada masyarakat terlebih dahulu. Artinya masyarakat itu oke lah sekolah ada pendaftaran sistem seperti ini online ataupun apa. Tetapi di balik itu semua, pemerintah di sini kurang satu yang dilakukan oleh pemerintah. Apa? Yaitu tentang komunikasi, sosial komunikasi. Jadi intinya di sini ada sedikit diskomunikasi kalau menurut saya antara pemerintah dan masyarakat, itu ada sedikit diskomunikasi. Maka yang terjadi adalah saling menyalahkan, baik itu dari lembaga-lembaga pemerintahan sendiri ataupun dari masyarakat ke lembaga pemerintahan, seperti itu. Pertama, adanya diskomunikasi. Dari jenjang PPDB online SD ini tentunya sangatlah kurang sosialisasi kepada masyarakat, bahwasanya ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk mulai memasuki anak ke jenjang sekolah dasar. Harusnya dari awal, kalaupun ingin dilakukan sistem seperti ini, pemerintah harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat ataupun kepada TK, PAUD, dan lembaga-lembaga yang setara dengan hal itu. PAUD antara TK lah, harus ada komunikasi terlebih dahulu, bahwasanya nanti untuk bisa masuk ke jenjang sekolah dasar harus mempunyai ini dan itu, seperti itu. Nah, lalu bagaimana yang tidak sekolah PAUD ataupun sekolah TK? Nah, itu tugasnya untuk ke kelurahan ataupun ke kecamatan. Jadi ada sosialisasi dulu kepada masyarakat, baik itu kelurahan ataupun ke kecamatan. Dari awal sudah saya katakan, pemerintah tupoksinya sudah oke. Kita tidak boleh menyalahkan pemerintah. Pemerintah tupoksinya sudah oke. Mereka sudah berpikir jauh. Mereka sudah berpikir ke depan bahwa masyarakat itu sudah maju, bahwa masyarakat itu sudah lengkap pengadministrasian keluarganya. Nah, mereka sudah berpikir ke situ. Tetapi faktanya itu tidak. Kita tidak boleh menyalahkan itu. Itu merupakan kalau menurut saya itu merupakan suatu persyaratan yang wajib mutlak bagi seluruh warga masyarakat Indonesia untuk segera memenuhi persyaratan administrasi keluarga, seperti halnya kartu keluarga kan,
ataupun akta kelahiran bagi anak dan hal lain sebagainya. Itu merupakan syarat wajib mutlak sebagai warga negara Indonesia, harus memiliki itu. Yang kedua, dari sistem online ini kita sering saling menyalahkan. Artinya ada masyarakat saling menyalahkan kepada lembaga-lembaga, baik itu lembaga sekolah ataupun lembaga kecamatan ataupun lembaga yang lain. Menyalahkannya di mana ya? Karena itu tidak ada sosialisasi terlebih dahulu. Kenapa masyarakat menyalahkan? Karena mereka juga kasihan terhadap anaknya. Masa anak sudah berada di atas umur misalkan 6 sampai 7 tahun lah, ataupun 7 tahun sampai 8, dia tidak bisa masuk sekolah hanya karena gara-gara alasan tidak mempunyai kartu keluarga ataupun tidak mempunyai akta kelahiran. Ini maaf ya, berisik, bising kendaraan karena ini situasinya sekarang lagi di luar ruangan. Nah, itu. Jadi ada sistem saling menyalahkan. Kenapa? Tadi sudah saya katakan, sudah dalam usia 7 sampai 8 tahun anak tidak bisa sekolah hanya karena itu kurangnya persyaratan administrasi keluarga seperti hanya kartu keluarga dan akta. Itu dari segi sistem yang ada sekarang online, belum nyampe pendaftaran, baru pengajuan akun aja sudah gugur, sudah ditolak. Baru pengajuan akun saja itu sudah ditolak karena tidak ada kartu keluarga ataupun akta kelahiran. Nah, lantas bagaimana yang ada kasus dia itu anaknya ada tetapi bapaknya tidak ada, ataupun ada kasus-kasus yang ibunya dulunya nikah siri dan dia tidak mempunyai data-data ataupun administrasi keluarga, lalu menyekolahkan anaknya, dia tidak bisa. Nah, lalu pertanyaan saya, bagaimana nasib mereka yang seperti itu? Sedangkan diurus ke kecamatan ataupun di Dukcapil sekarang, dia percuma. Kenapa percuma? Karena tidak bisa. Karena persyaratannya itu ada salah satu persyaratan bahwa kakaknya itu sudah berada 1 tahun. Jadi di titi mangsanya itu sudah 1 tahun, seperti itu. Nah, lantas bagaimana yang nasibnya anak-anak yang seperti itu tadi sudah saya katakan. Oke, mungkin tidak apa-apa lah, mungkin tidak apa-apa untuk hal sekarang karena mungkin ini baru percobaan, karena baru awal kita melakukan PPDB online di Jang SD. Mungkin di sini pelajaran bagi masyarakat, bagi kita semua. Kita dipaksa untuk berdewasa, kita dipaksa untuk mendewasakan diri untuk segera melengkapi administrasi keluarga. Mungkin yang tadinya keluarganya nikah siri supaya bisa daftar ke KUA bahwa dia itu mau tercatat sebagai di negara gitu. Tercatat di negara. Ini adalah salah satu bentuk pendewasaan bagi masyarakat. Jadi intinya kita tidak boleh saling menyalahkan, ini salah siapa, tidak boleh, karena tentunya hidup di dunia ini ataupun di suatu negara ini mungkin ada aturan-aturannya, baik itu dari segi administrasi ataupun dari segi hal-hal lain yang bersifat untuk mendewasakan, seperti itu. Oke, mungkin itu saja kali ini, tidak panjang banyak lebar, sedikit curhatan dari saya tentang PPDB online jenjang SD ini, yang kalau menurut saya ini tidaklah rumit karena ya belajar dari awal untuk mencetak sejarah. Mungkin ini untuk proses pencetakan sejarah untuk kedepannya bisa lebih baik lagi, dan juga ada komunikasi dengan lembaga-lembaga lain. Harapan saya seperti itu. Ya sudah, mohon maaf bila mengganggu waktunya ataupun ada kata-kata yang kurang tidak enak, mohon maaf. Dan jangan lupa untuk teman-teman di subscribe dan juga di like, lalu di komen. Terserahlah mau komen apa, asalkan yang sesuai dengan aturan-aturan yang sudah berlaku ya di